Karena sentimen ini akan mempengaruhi sentimen pasar keuangan di Indonesia. Kelihatannya investor domestik Indonesia maupun rakyat Indonesia sendiri kalau saya lihat sudah cukup dewasa ya lately ya. Jadi gunjang-ganjing ini pun juga semacam kayak mercon yang kecil-kecil gitu loh. Jadi arahnya sudah jelas, tujuannya juga sudah jelas. Jadi impact-nya kepada pasar modal kelihatannya tidak terlalu signifikan. Sebenarnya kita punya pasar modal yang bergerak relatif sideways itu juga dikarenakan lesunya pemain retail sih kalau saya lihat. Karena kita bisa lihat sendiri transaksi bursa itu cukup kecil ya beberapa hari ke belakang. Oke, di Ramadan ini Bu dan juga menjelang momen Lebaran, kira-kira sektor-sektor apa saja Bu yang akan prospektif ke depannya? Nah, untuk Ramadan ya, terutama masa-masa liburan ini, Ya, mungkin boleh dipantau yang berhubungan dengan logistik ya. Jadi arus mudik itu juga akan impact kepada jasa marga, contohnya yang akan mengcater banyak flow ya, keluar masuk Jawa atau Jakarta. Terus consumer goods juga boleh dipantau yang kemarin juga sudah bergerak naik, kayak Asus ya, Mayora, uh, Unilever pun juga mengalami koreksi positif kemarin kita perhatikan. Jadi consumer goods yang tadi saya bilang, terus yang cukup menarik juga adalah koreksi di big cap ya, hmm. kalau saya pantau ya. Iya, Of course ini tidak hari ada ini big bahkan terkoreksi dan lagi ya Bu. betul, tapi itu bukan dikarenakan oleh pemilu ataupun oleh lebaran gitu ya, tapi simply karena Teknikal, dividen impact sih, ya. kalau saya perhatikan. Ya, karena mereka sudah membagikan dividen, jadi ya otomatis koreksi itu adalah hal yang wajar. Oke, oke baik Bu, terima kasih banyak. Bu, saya ingin kembali lagi ke, tadi sangat menarik ya sebelum jeda kita cukup mendengar gitu pandangan dari Ibu mengenai ini sosok yang akan memegang tampuk pemangku kebijakan di ekonomi, keuangan di Indonesia ini sangat-sangat memiliki peran yang besar bagaimana nih masa depan dari pasar keuangan Indonesia. Nah, menurut Anda sosok seperti apa yang diharapkan oleh pelaku pasar keuangan yang bisa mengisi posisi-posisi strategis di kabinet pemerintahan baru nanti dan menciptakan minat investasi asing yang lebih baik lagi, sosok yang mungkin akan bisa memberikan perhatian lebih lagi untuk pendalaman pasar keuangan agar tentunya uang-uang negara itu tidak hanya parkir sementara gitu Bu di Indonesia. Kita ketahui ya ada those giant ekonomi seperti Hong Kong, Singapura. Apakah kita bisa menuju ke sana? Siapa yang mumpuni untuk menjadi nahkoda kita ke sana? Persis seperti yang Ibu bicarakan tadi ya. Jadi sosok yang pastinya yang kita butuhkan adalah sosok yang mengerti tentang industri dan mengerti tentang situasi keuangan negara ini. Jadi di luar dari karakter mereka yang kita butuhkan adalah karakter yang tegas, karakter yang berkreatif ya, berkreasi untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang mempermudah industri untuk bergerak gitu ya. Tapi yang saya lihat yang paling penting itu adalah kebijakan moneter. Jadi kalau kita belajar dari negara sebelah gitu ya, Singapura, di mana mereka tidak ada resources ekspor gitu ya, tapi ya people are still parking their money in that developed country gitu. Sedangkan Indonesia yang begini kaya, tapi pengusahanya berlomba-lomba juga tidak are not willing gitu to put the money here. The question is why, ya kan? Karena kita juga lihat rupiah kita juga terus terpuruk ya, terkoreksi terus gitu. Sekarang udah di level 15.700. Dan dengan suku bunga yang tertekan seperti ini, kelihatannya untuk membuat rupiah menguat lagi itu sangat sulit ya, jika tidak dibantu oleh kebijakan-kebijakan dari pemerintah dari sisi moneter. Oke baik, jadi moneter ini harus jadi salah satu prioritas utama ya Bu ya. Moneter berarti maksudnya Bank Indonesia dong Bu, Bank Sentral Bu? Betul, tapi juga ikut campur tangan dari Minister of Finance pastinya. Jadi kebijakan-kebijakan yang memberikan more insentif kepada pengusaha untuk menyeport negara ini. Gitu. Jadi memarkirkan dananya di sini Oke, untuk menarik investor asing juga untuk berinvestasi di oke. Indonesia.
Ibu, kita sekarang mungkin langsung kembali lagi kepada target IHSG. Nanti finish di 2024 ini estimasinya berada di range berapa Bu untuk bursa efek domestik kita? Wah, finish ya. Sekarang masih bulan Maret, jadi another 9 months to go. Betul. Paling saya bisa berprediksi first half ya, karena again it is too early to tell. Semua mata juga memandang ke Amerika, yang dimana ekspektasi penurunan suku bunga sudah mulai dilakukan, tapi kelihatannya ada delay. Jadi saya melihat Jadi nggak Juni ya Bu ya? indeks, iya betul. Bulan Juni juga rentang di 73 sampai 7.500 kalau saya boleh expect ya. Tapi kalau sampai akhir tahun, di mana pemilu ini kan finalisasinya di bulan Oktober ya. Jadi kita ada pemimpin baru dan mereka juga pastinya akan menggenjot program kerja mereka selama 3 bulan pastinya ya. Saya sih cukup optimis 7.800 sampai akhir tahun ini bisa tercapai. 7.800 di akhir tahun ya Bu? Ya betul. Oke, jadi itu rentang optimistis atau rentang realistis Bu, 7.800? Sedikit optimis sih. Oh, oke Bu. Dan mungkin nanti ketika akhirnya dilantik Bu, pemerintahan yang baru di Oktober, kira-kira dengan jargon-jargon mereka sejauh ini kan keberlanjutan, tapi juga kita ketahui bahkan ada program-program unggulan mereka yang sudah menjadi janji politik mereka seperti makan gratis dan lain-lain. Adakah sektor-sektor yang juga prospeknya cukup baik dengan program-program yang dijanjikan presiden dan wakil presiden yang berikutnya? Prospek yang lain ya. Saya rasa mungkin kita juga boleh perhatikan komoditas ya, prospek komoditas yang lately jarang ditengok oleh para pelaku pasar, karena mungkin banyak slip-slipnya juga ya untuk komoditas, terutama batu bara gitu ya, apalagi nikel yang kemarin terkoreksi cukup dalam. Jadi komoditas jangan lupa tahun ini pun juga mereka masih membagikan dividen yang cukup fantastis harusnya. Itu boleh Oke. dipantau juga. Dan sektor komoditas menurut Anda apakah sampai tahun depan ini masih bisa cukup baik Bu? Karena kan kita ketahui misalnya kalau komoditas-komoditas unggulan seperti batu bara harganya juga ada tren penurunan dan juga demand dari global juga melambat. Jadi sektor komoditas ini belum menuju sunset ya Bu? Ataukah memang ada spesifik komoditas yang memang sepertinya ya sudah menuju sunset tapi ada juga yang lain-lain yang justru malah jadi future ke depannya? Dibilang sunset, memang kita dari tahun lalu juga sudah antisipasi ya bahwa batu bara contohnya itu juga kelihatannya adalah sunset industri. Tapi apakah it's going to happen soon? I don't think so. Karena memang power masih tetap dibutuhkan. Eh, Sosialisasi untuk green itu juga tetap berjalan, cuman tidak segampang itu gitu ya untuk mengkat apa yang sudah berjalan saat ini, terutama untuk batu bara. Dan jangan lupa Desember adalah musim winter dan biasanya selalu ada pergerakan positif ya di sektor batu bara di setiap akhir tahun Oke, gitu. baik.